Pada saat video ini dibuat, layanan 5G pertama di Indonesia telah diluncurkan oleh Telkomsel di beberapa lokasi, setelah menerima surat keterangan laik operasi atau SKLO 5G dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tanggal 24 Mei tahun 2021. Lalu, apa hubungannya jaringan 5G dengan proses digitalisasi televisi, yang dikenal dengan analog switch off yang disingkat ASO? Mari simak video ini. Informasi mengenai hal ini, sebenarnya telah disebarluaskan oleh beberapa media di Indonesia, bahwa TV analog banyak memakan spektrum, atau pita frekuensi 700 MHz sebanyak 328 MHz, padahal frekuensi 700 MHz bisa digunakan untuk menggelar jaringan 5G. Hal ini juga dikatakan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, Ahmad M. Ramli pada kutipan di cnnindonesia.com. Dengan kata lain, TV analog saat ini memakan banyak spektrum, yang sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk menambah jumlah broadband, yang akan meningkatkan kecepatan internet di Indonesia. Itulah kenapa proses digitalisasi televisi sangat dibutuhkan sekarang, dikarenakan juga oleh sebab semakin banyaknya pengguna internet dengan kebutuhan yang meningkat, di mana saat sekarang, negara membutuhkan spektrum tambahan untuk memperlebar frekuensi jaringan internet, agar kecepatan internet di Indonesia semakin cepat. Di mana saat sekarang ini, pengguna semakin banyak, akan tetapi, frekuensi yang digunakan untuk internet masih terbatas, sehingga terkadang jaringan menjadi lemot. Diyakini bahwa, frekuensi 700 MHz itu, dapat memberikan jangkauan lebih baik, dengan penggunaan infrastruktur yang lebih sedikit. Hal ini, bila dibandingkan dengan frekuensi tinggi, yang akan membutuhkan infrastruktur yang lebih banyak. Kenapa demikian? Karena frekuensi yang lebih rendah seperti 700 MHz yang digunakan TV analog saat sekarang ini, punya cakupan jaringan yang lebih luas. Seperti yang telah diketahui, bahwa saat ini, 5G Telkomsel menggunakan pita frekuensi 2300 MHz band N40, dari hal itu, kemungkinan Telkomsel saat sekarang ini, akan membutuhkan infrastruktur yang lebih banyak, dalam penyebaran jangkauan 5G di seluruh Indonesia. Migrasinya TV analog ke TV digital, dan penempatan spektrum digital ke layanan 5G, jelas akan meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Hal ini juga, menjadikan Indonesia, memiliki sisa frekuensi atau dividen digital, yaitu mengalokasikan 112 MHz untuk kebutuhan lainnya. Hal ini, secara langsung sangat bermanfaat, karena dapat dimanfaatkan oleh industri penyiaran dan telekomunikasi secara keseluruhan, seperti untuk penggunaan teknologi berbasis internet, yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi negara kita. Langkah migrasinya TV analog ke TV digital yang kita kenal dengan istilah analog switch off disingkat ASO tersebut, akan memberikan penghematan penggunaan frekuensi, karena TV analog menggunakan satu kanal untuk satu siaran televisi, sedangkan TV digital, satu kanal bisa digunakan hingga 12 siaran televisi. Selain efisiensi tersebut, kelebihan siaran televisi digital juga sangatlah mantap, seperti kualitas siaran yang lebih stabil dan tahan terhadap gangguan, berbeda dengan TV analog, yang memiliki gambar terkadang bergelombang dan kesemutan. Dengan siaran televisi digital, kita akan menyaksikan gambar bening, bahkan hingga high definition. Selain itu, memiliki kemampuan penyiaran multi-channel dan multi-program, dan kemampuan transmisi audio, video, serta data sekaligus, yang tentunya dapat memanjakan Anda untuk menonton. Sebenarnya, negara kita telah tertinggal beberapa tahun, dalam penerapan teknologi siaran digital melalui penerapan analog switch off, di mana, sudah banyak negara lainnya yang menerapkan analog switch off ini. Penerapan analog switch off, merupakan dasar kesepakatan International Telecommunication Union, disingkat ITU, di Jenewa pada 2006, kesepakatannya yaitu, menetapkan batas akhir dihentikannya siaran analog atau analog switch off, yang pada tanggal 17 Juni tahun 2015, seharusnya penyiaran digital telah dilaksanakan sepenuhnya, oleh seluruh negara anggota International Telecommunication Union. Bagi yang belum tahu tentang International Telecommunication Union, ITU merupakan salah satu agensi khusus PBB, yang bermarkas di Jenewa, Switzerland, di samping gedung utama kampus PBB.
Salah satu tugas dari agensi ini adalah mengatur penempatan orbit sebuah satelit telekomunikasi, seperti satelit Telkom yang dimiliki oleh negara Indonesia. International Telecommunication Union memiliki tujuan utamanya, yang meliputi standarisasi, pengalokasian spektrum radio, dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda, untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Kembali ke pembahasan, bahwa dengan beralihnya TV analog ke TV digital, maka hanya dibutuhkan sekitar 176 MHz bagi stasiun televisi, yang artinya masih adanya cadangan frekuensi dari sisa efisiensi pemakaian spektrum TV digital. Cadangan frekuensi tersebut, negara bisa gunakan untuk perkembangan teknologi masa depan, salah satunya untuk pengembangan frekuensi 5G dan generasi selanjutnya, dan bila negara bisa mengelolanya lebih baik, alhasil negara dapat menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan digital lainnya, demi memajukan ekonomi digital masyarakat Indonesia. Menurut kutipan di berita1.com, bahwa dari segi ekonomi, siaran televisi digital, diperkirakan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Contohnya, jika broadband internet tumbuh 10%, akan ada dampak sekitar 1,25% terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penggunaan internet pada masa pandemi COVID-19 ini, sangat dibutuhkan internet yang stabil, agar akses ekonomi seperti lancarnya penjualan online di berbagai platform dagang dalam jaringan, yang dapat betul-betul meningkatkan perekonomian masyarakat. Dikabarkan, analog switch off di Indonesia, akan selesai pada tanggal 2 November tahun 2022, dan semoga masyarakat Indonesia yang selama ini menggunakan antena UHF, sudah memahami pula cara mendapatkan siaran televisi digital terestrial, yaitu dengan menggunakan Smart TV yang sudah didukung TV digital, atau dengan menggunakan set-top box di VBT2, yang tutorialnya sudah ada dan banyak di YouTube. Oke pemirsa, terima kasih telah menonton video kami. Bila ingin mendapatkan notifikasi video informatif lainnya, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih, dan salam NBZipar.